Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi Bahasa Indonesia kelas 8, yaitu tentang teks eksposisi. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak diharapkan dapat berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kemudian, anak-anak siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat materi yang dianggap penting pada video hari ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Materi yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian teks eksposisi, 2. Unsur-unsur teks eksposisi, 3. Pola pengembangan teks eksposisi, 4. Gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks, 5. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umum, 6. Struktur teks eksposisi, 7. Kaidah kebahasaan teks eksposisi, ke-8. Langkah-langkah penyajian teks eksposisi, dan yang ke-9. Kegiatan penyuntingan teks eksposisi. Anak-anak tentu pernah membaca surat kabar atau majalah di media cetak. Di media cetak atau di media massa tersebut, anak-anak dengan mudah mendapatkan teks eksposisi. Bahkan, jika ingin mengenal lebih dekat teks eksposisi, sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari pun kita dengan mudah mendapatkannya. Mengapa demikian? Nah, ketika kita menyampaikan uraian atau pernyataan, di dalamnya terdapat banyak sekali pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang. Berarti kita sedang menyampaikan teks eksposisi. Selain itu, ketika kita berdiskusi, pernyataan-pernyataan yang berisi pendapat sering sekali kita lontarkan. Nah, sekarang kita tidak asing lagi dengan teks tersebut, bukan? Jadi, apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah teks yang berisi sejumlah pendapat yang disertai dengan fakta yang memuat penilaian, dorongan, ajakan tertentu kepada halayak. Bentuk teks eksposisi biasanya di media massa dapat berupa esai, tajuk rencana, ataupun tanggapan kritis. Selanjutnya, di dalam sebuah teks eksposisi ada unsur utama yang membangun teks tersebut. Unsur yang pertama yaitu gagasan. Gagasan biasanya juga disebut dengan ide ataupun pendapat. Pada gagasan biasanya berisi pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, serta bujukan. Sebagai contoh, yaitu jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Berdasarkan pernyataan tersebut berisi komentar atau saran dari penulis. Unsur yang kedua yaitu fakta. Fakta adalah keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada ataupun terjadi. Di dalam teks eksposisi, fakta sangat berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Selanjutnya yaitu di dalam teks eksposisi terdapat pola-pola pengembangan. Pola pengembangan teks eksposisi yang pertama yaitu pola umum khusus. Pola umum khusus ini, ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Nah, ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Pola yang kedua yaitu pola khusus umum. Nah, pada pola ini hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Jadi kebalikan dari pola umum khusus ya. Kemudian pada bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan
atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya. Pola yang ketiga yaitu pola ilustrasi. Nah, pada pola ilustrasi, sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi yang konkret. Ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat yang telah dikemukakan. Kemudian, dalam hal ini, pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan kepada halayak. Pola pengembangan teks eksposisi yang terakhir yaitu pola perbandingan. Nah, untuk meyakinkan suatu pendapat, kita dapat melakukan suatu perbandingan. Mungkin dengan benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Selanjutnya, gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Teks eksposisi memiliki bagian yang disebut dengan rangkaian gagasan. Pada umumnya, bagian tersebut berada di antara tesis dan penegasan ulang. Nah, rangkaian gagasan dalam teks eksposisi ada yang berupa gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan umum disebut juga dengan gagasan utama ataupun ide pokok. Nah, gagasan umum merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan dari suatu paragraf. Perlu diketahui bahwa keberadaan gagasan umum suatu teks atau suatu paragraf dapat diketahui setelah kita membaca teks secara keseluruhan. Namun demikian, tidak sedikit pula paragraf yang menempatkan gagasan umumnya pada kalimat pertama. Model teks seperti itu tentu akan lebih cepat dan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami isi paragrafnya. Gagasan umum akan disertai dengan gagasan khusus atau dapat pula kita sebut sebagai gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, gagasan-gagasan pendukung dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Tentu gagasan umum dijabarkan oleh lebih dari satu gagasan khusus. Jadi, di dalam sebuah paragraf terdapat gagasan umum dan diikuti oleh gagasan penjelas. Perhatikan contoh yang Miss berikan. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Secari kertas dibuang oleh seorang pelajar, sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar, dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak, kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap dan banjir. Warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Nah, berdasarkan penggalan teks tersebut, kita bisa menentukan mana gagasan umum dan mana gagasan khusus. Gagasan umum pada teks tersebut yaitu kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab dari rusaknya jalan dan banjir. Kemudian gagasan khususnya yaitu mulai dari kalimat secari kertas hingga media cetak dan media elektronik. Nah, sampai sini anak-anak paham kan untuk gagasan umum dan gagasan khusus. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Berdasarkan letak gagasan umumnya, paragraf terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, serta paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Nah, gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara.
Berdasarkan penggalan paragraf tersebut memperlihatkan bahwa kalimat pertama merupakan kalimat yang mengandung gagasan umum. Kalimat tersebut merupakan dasar atau induk dari perumusan gagasan yang ada di bawahnya. Dinyatakannya dalam paragraf tersebut bahwa pembangunan pabrik disebabkan industrialisasi. Kemudian, industrialisasi dapat memberikan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa negara. Nah, jadi pada kalimat yang bercetak miring itu merupakan gagasan umum dan kalimat selanjutnya merupakan gagasan penjelas. Paragraf kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Nah, paragraf ini kebalikan dari paragraf deduktif. Paragraf deduktif di awal dan paragraf induktif di akhir. Sebagai contoh, gerakan pecinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Nah, berdasarkan penggalan paragraf tersebut jelas mengungkapkan gagasan bahwa remaja tidak selalu bernilai negatif. Gagasan tersebut terdapat dalam kalimat terakhir. Nah, kalimat-kalimat sebelumnya merupakan bukti yang menunjukkan fenomena positif kiprah remaja. Nah, anak-anak bisa perhatikan bahwa pada kalimat pertamanya yaitu merupakan gagasan penjelas, kemudian di paragraf terakhir merupakan gagasan utamanya. Ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Sebagai contoh yaitu, saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis. Tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Memang, masalah himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu memaksa rupiah menguat. Akan tetapi, biarkan mekanisme pasar menemukan keseimbangannya. Pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada, yakni sektor agrobisnis. Bagi sektor agrobisnis, semakin melemah rupiah, asal stabil akan semakin baik. Apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Berdasarkan penggalan paragraf tersebut, gagasan utamanya yaitu agrobisnis merupakan sektor terpenting bagi bangkitnya perekonomian Indonesia. Gagasan tersebut dinyatakan dalam kalimat pertama. Nah, setelah diselingi dengan kalimat penjelas, gagasan tersebut ditegaskan kembali dalam kalimat terakhir dengan rumusan yang berbeda namun maknanya sama. Selanjutnya yaitu struktur teks eksposisi. Nah, dalam membangun sebuah teks kita membutuhkan struktur. Pada teks eksposisi terdapat 3 struktur yaitu 1 tesis, 2 rangkaian argumen, dan ketiga penegasan ulang. Tesis yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Kedua, yaitu rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen dari seorang penulis. 3. Penegasan ulang, sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut sebagai penutup ataupun simpulan. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi ada 5 yaitu kata teknis, konjungsi kausalitas, kata kerja mental, kata perujukan, dan kata persuasif. Di dalam sebuah teks eksposisi biasanya menggunakan kata-kata teknis atau kata peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Sebagai contoh,
Ketika kita membahas tentang kehutanan yang menjadi fokus pembahasan, maka istilah yang akan muncul yaitu penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, serta sektor kehutanan. Kemudian menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalkan menggunakan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba seperti kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Kemudian, kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data ataupun merujuk pada pendapat. Nah, jadi pada teks eksposisi biasanya menggunakan kata-kata perujukan untuk menguatkan tulisan atau saran dari penulis. Yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif berarti kata ajakan seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Ya, jadi di dalam teks eksposisi menggunakan kata-kata denotatif. Kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyajian teks eksposisi. Teks eksposisi bertujuan untuk meyakinkan orang lain. Di dalamnya tersaji pula fakta untuk lebih meyakinkan kebenaran tentang isi pendapat yang diberikan oleh penulis. Dalam sistematika penyajiannya, teks eksposisi diawali dengan penyajian tesis, kemudian diikuti rangkaian argumentasi, serta diakhiri dengan penegasan ulang. Nah, langkah-langkah penyajiannya yaitu pertama menentukan isu atau masalah yang akan dibahas. Setelah itu, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Nah, yang ketiga, kita mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil kita membaca dan langkah-langkah pengamatan kita. Yang keempat, kita menyusun kerangka karangan struktur teks eksposisi. Topik-topik itu kita susun secara sistematis sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Kemudian mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi yang baik dan benar. Dalam tahap ini, kita harus menjadikan topik-topik menjadi argumen-argumen yang jelas dan logis. Kemudian kegiatan penyuntingan. Nah, adapun langkah penyuntingan merupakan langkah pasca penulisan suatu teks eksposisi. Langkah tersebut bertujuan untuk menentukan atau memperoleh tulisan yang lebih baik. Adapun unsur-unsur yang perlu disuntik dalam teks eksposisi berkenaan dengan aspek isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Aspek isi terkait dengan daya tarik isu, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Mungkin pula berkenaan dengan keakuratan ataupun ketepatan penggunaan fakta di dalamnya. Kedua, aspek struktur. Nah, aspek struktur penyajian terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks. Nah, pada aspek ini kita perlu mencermati bagian-bagian teks mulai dari tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Selain itu, kita juga rincikan topik-topiknya, jangan sampai ada bagian atau kalimat yang menyimpang. Kalimat semacam itu disebut juga dengan kalimat sumbang. Mungkin pula susunannya tidak beraturan atau polanya tidak jelas sehingga maksud teks itu sulit dipahami oleh pembaca. Ketiga yaitu aspek kaidah kebahasaan. Nah, aspek kaidah kebahasaan terkait dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi. Penyuntingan aspek kebahasaan perlu diarahkan pada keefektifan kalimat-kalimatnya, penggunaan kata, dan penulisan ejaan.
Dalam hal ini, pemahaman kita tentang tata bahasa dan EBI sangatlah penting. Cukup sekian pemaparan materi tentang teks eksposisi. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Apabila ada kekurangan, kesilapan, serta kehilafan yang Miss sampaikan, Miss mohon maaf. Akhir kata, Miss mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekian, terima kasih.